Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi terhadap kondisi energi kamu dan kondisi energi manusia yang selama ini kamu prioritaskan, baik di masa lalu ataupun untuk saat ini. Oke Wak Geng, kali ini, malam hari ini, saya akan mengarah terhadap manusia tersebut. Apa yang sedang dia rasakan untuk malam hari ini, dan apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang ini ketika saya mengambil satu persatu terhadap kartu yang saya pegang ini. Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya serahkan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya serahkan terhadap kondisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan mengarah terhadap topik yang saya katakan tadi, atau memang posisi energi kamu yang masih lebih mendominasi terhadap kartu yang ada di depan saya ini? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu isyarat dan berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan itu seakan-akan membuat satu energi tersebut tidak nyaman. Kenapa saya mengatakan tidak nyaman? Bisa saja satu energi tersebut hanya menerima berbagai tekanan. Tekanan secara batin, tekanan secara pemikiran, tekanan secara perasaan. Bukan hanya tekanan yang diterima oleh satu energi tersebut, tetapi keluarnya kartu yang saya pegang ini seakan-akan satu energi tersebut
selalu menerima yang namanya kemanipulatifan. Kalau saya mencoba untuk bergeser sedikit dan mengarah terhadap pihak lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran bahwasannya sifat atau karakter yang dimiliki oleh pihak lain merupakan sifat ataupun suatu karakter yang dimana memberikan suatu tindakan merugikan. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap energi kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap posisi energi kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin yang kamu miliki, sepertinya ketiga aspek yang saya katakan tadi, untuk saat ini benar-benar tidak seimbang. Kenapa saya mengatakan tidak seimbang? Karena orang yang kamu prioritaskan, orang yang kamu perjuangkan, orang yang kamu pertahankan tidak sejalan dengan pemikiran kamu. Tidak sejalan dengan perasaan kamu dan tidak sejalan dengan harapan kamu. Saya rasa orang yang kamu prioritaskan itu penuh dengan kemanipulatifan. Kenapa? Karena kartu yang saya pegang ini adalah kartu The Devil, iblis, yang penuh dengan taktik, penuh dengan rayuan, penuh dengan ucapan yang dimana ucapan tersebut belum tentu dibuktikan secara kenyataan. Dan di sisi lain, kartu yang saya pegang ini, saya yakin dan saya percaya hubungan asmara yang selama ini kamu bina, suatu hubungan yang berdasarkan perihal nafsu. Nafsu dari keindahan tubuh kamu, gairah dari kondisi keuangan kamu. Itu yang saya lihat dari keluarnya kartu ini, Wage. Yang seakan-akan kamu itu seseorang yang saya kategorikan seperti budak. Kenapa saya mengambil kata budak? Karena diri kamu hanya untuk memperlakukan manusia itu agar manusia itu sempurna. Menuntut agar diri kamu memberikan suatu keseimbangan, tetapi ketika manusia itu mendapatkan suatu keseimbangan, saya rasa posisi kamu berada di dalam kondisi tidak nyaman. Kamu hanya dijadikan sebagai pelampiasan. Kamu hanya dijadikan sebagai budak yang dimana agar diri kamu ketergantungan terhadap manusia tersebut. Padahal kamu sudah menyadari kondisi kamu diperlakukan seperti itu. Dan kamu sudah menyadari hubungan kamu itu hubungan yang tidak sehat. Kenapa diri kamu tidak mengambil satu tindakan yang tegas? Ada apa dengan diri kamu, Wak Geng? Apa diri kamu dibutakan
dengan kata cinta. Ingat 3 kata di akhir kata cinta. T, A, dan I. Kalau disambungkan menjadi kata tai. Itu dia. Dia menganggap cinta yang kamu berikan secara tulus itu hanya sekedar tai. Dia tidak menganggap diri kamu sebagai seseorang yang patut untuk dihargai. Kalau memang dia menghargai diri kamu, tidak akan mungkin kartu The Devil yang saya angkat untuk pertama kali. Dan tidak akan mungkin saya berbicara, di mana ketika saya berbicara, hubungan kamu itu hanya berdasarkan nafsu. Bagaimana? Apakah perkataan saya ini bisa kamu terima secara logika? Atau perkataan yang saya ucapkan tadi menggambarkan kondisi di masa lalu kamu ketika diri kamu bersama dengan manusia tersebut? Atau bisa saja perkataan saya tadi masih menggambarkan kondisi energi kamu untuk saat ini. The Devil, kamu yang menciptakan lubang neraka dengan menghadirkan manusia yang sama sekali tidak pernah mau memberikan suatu pertanggungjawaban terhadap diri kamu. Hubungan kamu itu hanya bersifat gairah, dan hubungan kamu itu hanya memberikan diri kamu suatu ujian dan membuat kesabaran kamu selalu diuji. The Devil, kartu iblis. Iblis yang kamu rawat, iblis yang kamu berikan ketulusan, iblis yang kamu berikan rasa cinta. Manusia itu belum mampu untuk menjaga satu komitmen yang jelas terhadap diri kamu. Kenapa? Karena manusia itu masih sibuk untuk berpetualang. Karena manusia itu masih sibuk untuk mencari suatu kebebasan. Karena manusia itu masih sibuk untuk mencari sentuhan kulit. The Devil, itulah yang kamu rasakan untuk saat ini. Iblis yang saya kategorikan kamu rawat. Ini Dewa Geng. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu yang saya pegang ini terhadap kondisi energi manusia tersebut sesuai dengan topik yang saya katakan tadi. Apa yang ingin disampaikan oleh kartu yang saya pegang tadi, dan apa yang sedang dia rasakan? Kartu pertama menggambarkan dan membuktikan kondisi dia sedang tidak nyaman. Kondisi diri dia tidak nyaman, dan kondisi diri dia sudah terpengaruh oleh pihak ketiga dia. Dan bisa saya kategorikan kesehatan dia lagi terganggu. Dan bisa saya kategorikan juga manusia ini lagi sakit-sakitan. Dan bisa saya kategorikan juga manusia tersebut sedang terjatuh. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Six of Swords. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Six of Swords, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan memberikan suatu gambaran terhadap posisi energi kamu ketika diri kamu lebih memprioritaskan orang yang kamu perjuangkan. Saya rasa banyak perencanaan kamu yang kamu susun semuanya berantakan dan tertunda.
Yang seharusnya perencanaan kamu itu memberikan diri kamu suatu keberuntungan, tetapi karena manusia yang hadir di dalam kehidupan kamu memberikan aura negatif, keberuntungan itu tidak kamu dapatkan. Six of Swords. Tidak pernah saya lihat diri kamu mendapatkan suatu keseimbangan ketika diri kamu membina suatu hubungan terhadap manusia tersebut. Jangankan keseimbangan, untuk mendapatkan suatu kenyamanan saja, kamu tidak pernah kamu dapatkan. Sudah memperlakukan diri kamu seperti budak, mengharuskan diri kamu memberikan materi kamu, menyiksa diri kamu, dan membuat diri kamu merasa tidak nyaman. Manusia itu pergi begitu saja, seperti orang pecundang. Dia melarikan diri dari tanggung jawab, yang dimana tanggung jawab tersebut berdasarkan komitmen yang dia ucapkan terhadap diri kamu. Pergi tanpa merasa bersalah. Pergi mendapatkan keuntungan dengan dari diri kamu. Ini dia wajah. Mencoba untuk melepaskan diri kamu, tetapi manusia itu sudah merasa merdeka. Six of Swords, pecundang. Apakah perkataan saya kamu membenarkan bahwasannya manusia itu seorang pecundang? Ya, kalau memang diri kamu membenarkan perkataan saya, angkat. Tetapi kalau memang diri kamu tidak membenarkan perkataan saya, tidak usah kamu angkat, dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya itu bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Karena saya hanya mencoba untuk mengambil satu persatu kartu dan melihat, ternyata ketika saya mengangkat kedua kartu yang saya pegang ini, rupanya manusia itu tidak memiliki hati dan tidak memiliki otak yang waras. Itu dia wajah. Kalau saya mengarahkan munculnya kartu kedua ini sesuai dengan topik yang saya katakan serta saya kaitkan dengan kondisi kesehatan dia yang lagi sakit-sakitan, itu adalah bukti ketika diri dia pergi meninggalkan diri kamu. Yang dimana ketika diri dia berkeinginan untuk mendapatkan suatu perubahan dan memprioritaskan pihak ketiga, ternyata pihak ketiga bukan memberikan diri dia suatu ketenangan, tetapi memberikan diri dia suatu penyakit. Penyakit. Itu yang saya lihat dari kedua kartu ini. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Nine of Swords. Sekali lagi saya mengatakan muncul kartu Nine of Swords, di mana kemunculan kartu Nine of Swords ini seakan-akan membuktikan bahwasannya kondisi diri dia ketika diri dia meninggalkan diri kamu benar-benar berada di dalam fase terburuk. Fase terpuruk, dan di mana manusia itu sedang ketakutan, yang dimana rasa ketakutan itu bersembunyi terhadap suatu keheningan agar pemikiran dia bisa tenang. Ini dia wajah. Mencoba untuk menciptakan suatu perubahan dari hubungan kotor, ternyata hubungan kotor itu membuat diri dia depresi, stres,
seperti orang yang tidak memiliki tujuan, dan seperti orang yang benar-benar ketakutan. Tetapi ada nilai positif keluarnya kartu Nine of Swords ini. Kenapa saya mengatakan ada nilai positif? Karena ketika diri dia meninggalkan diri kamu dan lebih memprioritaskan hubungan kotor dia, dia seperti orang yang sedang merenung dari seluruh kesalahan dia. Merasa bersalah, pergi seperti orang becundang. Baru sekarang menyesal, wak geng. Sewaktu diri dia lagi enak-enaknya, dia tidak mengingat diri kamu. Tetapi ketika ada suatu gangguan di dalam kehidupan dia, dia mencoba untuk mengingat kamu dan mencoba untuk mengarah terhadap diri kamu. What the fuck? Ketika ada sesuatu hal yang terjadi di luar dugaan dia tidak terima, tetapi memperlakukan orang di luar dari dugaan orang, dia bisa. Seharusnya setimpal. Itu yang adil. Saya tidak memberikan suatu sugesti dari perkataan saya, wak geng. Tetapi apa yang saya lihat, itu yang saya katakan. Kalau kartu berbicara mengenai hal positif, saya berbicara positif. Tetapi kalau kartu berbicara negatif, saya akan berbicara negatif. Saya tidak mau memberikan suatu informasi yang dimana informasi tersebut membuat si pendengar agar si pendengar mendapatkan suatu harapan dan si pendengar tidak mau memiliki tujuan untuk menciptakan suatu perubahan. Itu bukan tipikal saya. Saya berbicara apa adanya, ceplas-ceplos, to the point, dan tidak mau mengurang-urangi perkataan dan melebih-lebihi perkataan. Itu dia, wakil. 9 pedang, the devil, dan 6 pedang. Merenung di saat kondisi terpuruk. Bagus, mantap. Itu dia saat ini. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Ace of Swords. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu Ace of Swords. Lagi-lagi kartu pedang yang keluar. Pedang yang barusan saya katakan sepertinya ada sesuatu hal di luar dari dugaan dia sedang terjadi. Sesuatu hal yang dimana sesuatu hal itu telah membohongi manusia tersebut, telah memberikan suatu kekecewaan terhadap manusia tersebut, dan telah memberikan rasa kehancuran terhadap manusia tersebut, dan memberikan suatu perbuatan atau kondisi yang penuh dengan kata frustrasi, yang seakan-akan manusia ini menginginkan suatu perkembangan, tetapi perkembangan itu tidak sesuai dengan harapan dia ketika diri dia pergi meninggalkan diri kamu dengan suatu sifat seperti pecundang. Ini dia, wajah. Ini yang saya lihat dari kartu yang saya pegang ini. Berarti 4 kartu yang saya bukakan ini bentuk dari suatu gambaran terhadap peristiwa yang sedang dia rasakan untuk malam hari ini. Sakit-sakitan, depresi, stres, seperti orang yang tidak memiliki tujuan ketika meninggalkan diri kamu, dan frustrasi. Kita lihat kartu berikutnya. Muncul kartu Eight of Cups.
terdiri dari 8 cawan. Kalau saya mencoba untuk mengambil satu cawan dari ke-8 cawan tersebut, satu cawan yang saya ambil tadi membuktikan manusia itu ingin pergi jauh sambil membawa suatu kesedihan dan penyesalan yang begitu sangat mendalam. Dia ingin pergi jauh, dia ingin menghindar dari berbagai energi karena kondisi diri dia sedang kacau. Pemikiran dia sedang tidak stabil. Pemikiran dia sedang berantakan. Kita lihat kartu terakhir. Muncul kartu The Tower. Wow. Tadi saya sempat mengatakan kondisi kehancuran. Keluar sendiri kartunya. Saya tidak tahu kartu yang saya pegang ini merupakan suatu sinyal atau suatu kebetulan. The Tower. Kehancuran. Dia ingin pergi sambil membawa kondisi kehancuran dia sendiri. Sambil membawa rasa keterpurukan, sambil membawa rasa kemiskinan, yang dimana kepergian diri dia itu ingin membangun satu pondasi agar pondasi tersebut bisa mengembalikan sisi kestabilan diri dia, tetapi sisi kestabilan itu justru di luar dari dugaan dia. Ini jawabnya. Semua kartu ini adalah kartu pedang. 1 pedang, 6 pedang, 9 pedang, plus The Devil. Bagaimana Wak Geng? Sebelum saya menutup perkataan saya, apakah perkataan saya tadi menurut diri kamu bisa kamu terima secara logika atau tidak bisa kamu terima secara logika? Ya, kalau menurut diri kamu perkataan saya itu bisa kamu terima, angkat. Tetapi kalau tidak usah angkat. Semua saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu untuk menyikapi informasi yang saya berikan tadi. Oke Wak Geng, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.